Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Maha benar Allah dengan segala kalam dan firman-Nya lagi maha agung, dan maha benar Rasul yang mulia dengan segala sabda-sabdanya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, tamu-tamu Allah, jamaah salat fardu Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, di tengah kesibukan kita mengejar karunia Allah, kita dapat memenuhi undangan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Karena masih banyak sebagian saudara-saudara kita yang hari ini masih di tempat kerja, di kamar tidur, ataupun dalam transaksi-transaksi perniagaan duniawi lainnya. Kita merasa beruntung dapat memenuhi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati yaumil jumu'ah. Semoga ibadah salat Jumat kita hari ini kita dapat sedikit mendapat oleh-oleh pencerahan, dan juga ibadah ritual kita dalam 2 rakaat salat Jumat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, ternyata di dalam Al-Qur'an kita diperintahkan bukan untuk membersihkan, bukan untuk mensucikan anggota tubuh jasmani kita, tetapi juga kita diperintahkan dengan janji beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Sebab di dalam tubuh kita manusia ini, kalau kita mau jujur, betapa banyak kotoran-kotoran yang ada di dalam perut kita. Kalau dibongkar, bermacam-macam kotoran. Oleh sebab itu, jangan sampai kita berhenti ataupun merasa sudah tenang di dalam kita membersihkan diri. Sudah berpuluh tahun kita di dalam menyucikan, dalam membersihkan itu dalam berwudu. Terkadang kita lupa wudu itu adalah untuk mensucikan, bukan hanya sebatas membersihkan, tapi mensucikan. Saya ambil contoh, mungkin kita sudah mahir di dalam berkumur-kumur, di dalam kita bersikat gigi ataupun bersiwak, tetapi itu baru sebatas bersih, belum suci. Mari kita renungkan, sudah sucikah mulutku yang berkumur-kumur di dalam berwudu? Sudah berapa banyak ucapan-ucapan yang keluar dari mulutku melukai hati orang lain? Sudah berapa banyak kata-kata yang keluar dari mulut kita menjatuhkan harga diri orang lain, bahkan membuat orang menderita?
Sudah berapa banyak gara-gara mulut kita, memang kita sudah berwudu, tapi istri kita sempat tergores dan menangis. Sudah berapa banyak tetangga, kawan sekerja kita fitnah dengan mulut kita, dengan kita hujat dengan mulut kita. Bahkan melalui mimbar, melalui ceramah, mulut kita seenaknya menghujat, mencaci maki, menipu helah, membalikkan fakta, menebar fitnah. Masya Allah, walaupun kita berkumur-kumur, walaupun kita bersiwak, itu memang bersih, tapi belum suci dari mengeluarkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah dan yang merugikan orang lain. Kemudian kita cuci muka, tangan kita bersih, tapi sudahkah tangan kita suci? Selepas kita menunaikan sholat, apakah tangan kita ketika di kantor masih suci? Menggoreskan pena korupsi demi korupsi, membalikkan fakta demi fakta? Atau tangan ini juga sebagai bahasa simbolis kekuasaan, power? Apakah suci tangan Anda dengan berbuat zalim dengan kekuasaan yang Anda miliki sekarang? Kemudian kita basuh muka kita, bersih muka kita, tapi sudah sucikah muka kita dengan memandang orang lain? Apakah kita pandang dengan penuh sinis? Apakah kita memandang dengan kesombongan dan lain sebagainya? Apakah kita memandang membuat orang tersinggung? Saudara, membersihkan kita sudah berhasil, tapi menyucikan, mumpung masih ada waktu sebelum kematian datang, mari kita belajar, terus belajar bagaimana kita menyucikan jiwa kita. Kemudian sampai ke siku, kadang-kadang kita bertengkar dari zaman Belanda sampai sekarang nggak habis-habis, sampai mengusap kepala pun bertengkar. Khilafiyah, ada yang begini, ada yang begini, saling menyalahkan. Tapi esensi daripada kita membersihkan kepala kita, sucikah isi dalam kepala otak kita? Berprasangka buruk, berpikir buruk kepada orang lain, berniat buruk kepada orang lain, sudah sucikah itu? Kita bertengkar dalam bab fikih, berpecah belah, saling mengklaim kalau tidak ikut cara saya nggak sah. Kayak surga, kayak sah atau tidak itu dia yang menentukan. Syirik yang terbesar, dia mengelawan toke, apa? Mendahului vonisnya Allah. Hanya kita berpendapat, opini, kata orang, an. Kemudian selalu kita, kalau kita memegang dada kita, hati kita sudah bersihkah, sucikah? Masihkah hati kita penuh dengan hasad, dengki, sombong, takabur? Saudara, iblis laknatullah itu 6.000 tahun dalam riwayat dari golongan malaikat di dalam surga. Tetapi ketika disuruh sujud kepada Adam, datang sombongnya, datang congkaknya, datang pongahnya, seraya dia berkata, ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sorry Allah, aku tak akan hormat kepada dia, aku tidak akan mengakui kehebatan dia, sebab aku lebih hebat dari Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Aku lebih baik dari dia. Hayo, perangai kita bagaimana? Kalau kita menuding orang, aku lebih baik dari dia, itu perangai iblis. Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, di dalam surga karena itu saja sebabnya kena usir Pak dari surga. Keluar, get out. Di surga bukan tempat penghuni orang makhluk-makhluk yang sombong, takabur, gemede, gemelinti, petentang, action. Ya, kena usir. Bayangkan kita anak Adam yang belum masuk surga, kalau sudah di dunia ini saja baru jadi RT, jadi lurah misalnya, ada jabatan, manajer, ya Allah sombongnya nak mampus, maaf bahasa kasar, lupa diri. Itu semua adalah anak amanah Allah yang akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang sudah dalam surga kena usir. Bayangkan kita yang baru, Allahumma inni as'aluka, mohon ya Allah masukkan ke dalam surga, jauhkan dari api neraka. Kalau di dalam perilaku kita sombong. Sombong ini apa? Sombong ini digil, bandel, tidak mau menerima kebenaran. Karena kebenaran itu yang disampaikan bukan semazhab sama dia. Ya, kebenaran itu disampaikan bukan tidak sama dengan tuk guru dia. Ngeyel. Ya. Sombong, tidak mau menerima kebenaran. Lawan orang sombong ada tawadhu. Tawadhu pun kita salah menafsirkan. Konon-konon duduk lembek-lembek, ngomong lembek-lembek, jalannya kayak sempoyongan. Ini bukan tawadhu, ini kurang vitamin.
Tawadhu itu apa? Orang yang siap menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu datangnya dari orang yang berbeda dengan dia. Walaupun kebenaran itu datang dari istri, dari anak, dari murid kita. Kalau dia benar, hati nurani kita mengakui benar, sami'na wa ata'na. Itu baru berwudu, saudara-saudaraku sekalian. Berbicara mengenai sholat, si imam mengingatkan, sawu sufufakum fa inna taswata sufu min tamamis sholat. Lurus dan rapatkan shaf. Yang kita bahas ditarik-tarik, betis kena betis. Konon-konon supaya iblis tidak lalu lalang. Iblis tidak lalu lalang lewat betis, bisa melompat dari kepala. Esensinya apa lurus dan rapat ini? Di luar sholat ini nanti, di luar masjid ini nanti, buktikan lurus dan rapat Anda. Lurus, jujur hidup. Banyak orang sholat tapi tidak jujur setelah keluar dari masjid. Rapat, tarik-tarikan, tapi kenyataannya di luar sholat kita berpecah belah, tidak bersatu padu, saling jelek menjelekkan. Ucapan tidak serupa bikin. Kemudian kita membaca niat lillahi ta'ala. Benarkah sholat kita itu lillahi ta'ala karena Allah? Betul atau tidak? Nanti akan ketahuan di alam akhirat, di hadapan mahkamah Allah Rabbul Jalil kelak. Sholat karena pencitraan misalnya, ya. Wah, kalau pencitraan pakai begini ya. Kita awali dengan niat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu akan dituntut. Mana buktinya kamu membesarkan Allah? Kok setelah di luar masjid, di kantor, di mana saja, kok kamu takbir yang kamu suburkan, sombong yang kamu tunjukkan. Kemudian, masya Allah, kalau kita uraikan sampai salam, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, cuman khutbah ini singkat waktunya. Ucapan-ucapan dalam iftitah Al-Fatihah, ingat itu, sebab ada ayat yang kadang-kadang kita salah paham. Untuk nyindir ustadz, untuk menyindir penceramah, bunyi ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu amalkan, yang tidak kamu buktikan? Ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah. Kamu boleh mengucap, boleh berbicara, boleh mengatakan, tapi tidak kamu buktikan dalam amal akhlakmu. Jadi ini bukan ayat untuk menyindir orang yang bisa ngomong tapi gak ngamalkan saja, karena Al-Quran diwahyukan untuk kita semua. Maka sering saya dalam ceramah-ceramah, kalau ketika kita membaca Quran, jangan untuk mencemes orang, jangan untuk kita lemparkan ke orang lain pembenaran, tapi tanamkan Al-Quran itu. Allah sedang mengingatkan kita, Allah sedang berfirman kepada kita, Allah sedang menunjuk ajar kepada kita, menegur kita. Barulah adil. Ayat ini menegur kita semua. Ayo, dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kita sibuk tentang fasih tajwidnya, tapi mana buktinya penebar kasih sayang atau tidak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo buktikan. Sudahkah Anda betul-betul bertanggung jawab? Pujian dan sanjungan itu hanya milik Allah. Kalau di luar bacaan sholat, tapi kita masih haus pujian dan sanjungan, cakap tak serupa bikin, kata orang Melayu. Ya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Saya singkatkan ucapan ketika salam mengakhiri sholat. Kita sibuk tentang kaifiatnya, gerakannya, bacaannya, tapi esensi dari sholat, tujuan sholat, ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat membimbing, dapat memimpin, dapat mengajari orang yang sholat itu ke arah mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Ayo, kita bangga sudah sholat, tapi hati kita tidak punya perasaan tega, tergama untuk melukai hati orang lain, tega dan tergama untuk merugikan orang lain, memfitnah orang lain. Tujuan sholat itu, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat duha, sholat tahajud, sholat tarawih, bukan main. Tapi begitu di pasar sebagai pedagang tidak jujur, di kantor tidak jujur, fahsya dan munkar, ya, korupsi dan lain sebagainya, di jalan raya malu kita Pak,
Sementara kita berselawat rindu kepingin dapat syafaat Nabi, tapi perbuatan kita kalau Nabi bisa menyaksikan, aku malu, aku kecewa, kok umatku begini. Di jalan raya kayak Masya Allah, mata melotot, imannya nggak ada lagi ketika itu. Orang mau mampus, orang mau nyerempet dan lain sebagainya, kalau terjadi nyalahkan, dia merasa benar. Iman apa ini? Sedangkan iman itu pernah kita dengar, tidak beriman kamu kalau kamu tidur nyenyak tetapi tetanggamu tidak bisa tidur karena lapar. Artinya apa? Jangan di satu itu makna saja. Tidak beriman kamu parkir mobilmu mengganggu tetangga lain. Tidak beriman kamu kalau kamu pamer untuk melukai tetanggamu. Tidak beriman kamu kalau mulut kamu menyakiti orang lain. Tidak beriman kamu jedam-jedum musik di rumahmu mengganggu orang tetangga sebelah tidak tidur. Tidak beriman kamu kalau kita mengganggu istri tetangga. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi bukan menghafalkan rukun iman yang 6, tapi iman, takwa, ya, syukur itu perlu pembuktian di dalam akhlak. Kenapa? Pertama kali Nabi mendapat wahyu untuk menyampaikan dakwah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kalau diterjemahkan dengan bahasa muda, sesungguhnya aku disuruh jadi nabi, kata Nabi Muhammad, bukan untuk hatam Quran, bukan untuk hafal Quran, bukan untuk puasa sunat, tapi untuk memperbaiki akhlak, karakter, perangai, perilaku. Banyak negeri orang yang tertarik dengan Islam, mereka berbondong-bondong masuk Islam karena melihat akhlak orang Islam pada bagus-bagus. Tapi sudah banyak orang murtad keluar dari Islam karena kecewa melihat akhlak orang-orang Islam di dalam pergaulan sehari-hari di tengah masyarakat. Nah, oleh sebab itu, sebagai mengakhiri, ketika kita mengakhiri salam kanan dan salam ke kiri, sudah berpuluh tahun kita sholat, tapi sudahkah kita hayati ucapan ini, sumpah dan janji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya? Itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Semoga keselamatan dan kasih sayang Allah serta berkat Allah tercurah untuk kamu. Cuma kita tolehkan ke kiri. Itu artinya orang yang sholat siap menebar keselamatan, bukan menebar teror, menebar fitnah, menebar adu domba, tapi penebar keselamatan, rahmat warahmatullah, penebar kasih sayang Allah, rahmat Allah, dan penebar berkah. Kanan kiri simbolis orang yang sholat, bukan diukur dari sudut fikihnya saja. Buktinya setelah keluar dari masjid ini, penebar kasih sayang atau tidak? Apa tetap penebar kebencian? Apa penebar kezaliman, kejahatan? Maka itulah na'udzubillah tsumma na'udzubillah yang disinyalir dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Saudara-saudaraku sekalian, karena di dalam sunnah Rasul pendek khutbah panjang salat, insyaallah kalau memang ada umur kita dapat bertemu lagi di masjid yang penuh berkah ini, Masjid Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Ya, sekali lagi, jalan yang lurus kita capai bukan di dalam masjid. Ketakwaan yang kita capai bukan di dalam masjid. Keimanan yang kita dapatkan bukan di dalam masjid. Tapi setelah kita keluar nanti berhablum minan nas, berinteraksi kepada sesama manusia. Bagaimana? Iklankanlah, ini saya orang Islam, ini saya umat Rasulullah yang mengharap syafaat. Jangan membuat Nabi kecewa dan hampa. Ya, karena perilaku-perilaku kita egois, seolah-olah kadang-kadang lebih fatal lagi. Ya, mengklaim surga punya dia, yang tidak sejalan dengan dia masuk neraka. Masya Allah, kayak surga itu punya dia atau punya mbahnya. Ya, mari sama-sama dalam khutbah yang singkat ini, mungkin ada yang kaget, ataupun ada yang bersetuju, ataupun ada yang tidak bersetuju. Itu saya serahkan kepada Allah. Silakan Anda membahasnya kembali, karena kita diperintahkan dalam ayat ini adalah beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, bukan menyucikan fisiknya saja, ya, dan sangat rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Insya Allah uraian ini masih cukup panjang, bisa kita uraikan lebih jauh lagi, tapi mudah-mudahan di suatu saat Anda akan dapat petunjuk dari Allah bagaimana metode, cara untuk menyucikan jiwa, dan bagaimana kita menghindari untuk mengotori jiwa kita. Sementara usia kita tinggal menunggu hari, apa yang akan kita persembahkan di hadapan Allah, tanggung jawab di hadapan mahkamah Allah Rabbul Jalil. Kita di dunia ini bisa berbohong, bisa bermacam-macam membalik-balikkan fakta, tapi di depan mahkamah Allah akan dikunci semua. Yang akan menjawab adalah anggota-anggota tubuh kita yang menjadi saksi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim,
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, hamba-hamba pilihan Allah rahimakumullah, beberapa saat lagi kita akan menunaikan sholat pada Jumat 2 rakaat. Namun sekali lagi lewat mimbar ini kami iringi doa, semoga Anda di dalam keluar dari masjid ini melanjutkan perjuangan mencari karunia Allah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya doakan kalau kita masih ada umur, terus makmurkan Masjid Siratal Mustaqim ini dengan berbagai-bagai aktivitas, apakah meramaikan jamaah atau mengeluarkan sebagian infaknya, karena itu yang dinilai sebagai iman. Dan jangan sampai kita sudah capek kita merengek-rengek mendapatkan pahala dan ganjaran, tetapi baru sampai rumah saja sudah hancur karena perbuatan akhlak kita, mulut kita, tangan kita, apa yang saya uraikan dalam khutbah yang pertama tadi. Semoga dapat benar-benar kita hayati untuk istiqomah, ya. Ini ada kalimat innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Istiqomah di sini bukan rajin 5 waktu, itu bukan itu saja. Istiqomah buktikan ucapan-ucapan Anda di dalam akhlak. Semoga khutbah Jumat kita ada manfaatnya, dan rukuk dan sujud kita, salat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, kami di Masjid Siratal Mustaqim di hari Jumat ini, di mana doa pada hari ini sangat diijabah, tiada lain ya Allah, kami memohon ampunan dan kemaafan di atas dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun di luar kesengajaan kami. Ya Allah, pada kesempatan ini juga kami ingin birrul walidain kepada kedua orang tua kami di hari Jumat yang penuh berkah ini. Ampuni juga ya Allah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Betapa besar jasa mereka telah melahirkan, mendidik dan membesarkan kami. Dan juga ya Allah, kami juga memohon ampunan kepada kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kami merasa terpanggil untuk mengamalkan firman-Mu, untuk menyucikan jiwa-jiwa kami dan menghindari mengotori jiwa-jiwa kami. Semoga Engkau memberi kami tuntunan dan bimbingan dalam sisa umur yang ada ini ya Allah, agar benar-benar ketika kami kembali kepadamu nanti sesuai dengan firman-Mu, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana suatu saat itu nanti harta dan anak-anak tidak berguna lagi. Yang akan diterima, yang akan disambut oleh Allah, orang yang menghadap Allah dengan membawa jiwa-jiwa yang salim, jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang bersih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wattaqu yaj'al lakum min amrikum makhraja wa la zikrullahi akbar.